Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida dari kelas seksi A, NIM 1816010030. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang analisis data kuantitatif. Analisis data adalah suatu proses paling vital dalam sebuah proses penelitian. Analisis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ana dan lisis ana yang berarti atas dan lisis yang berarti memecahkan atau menghancurkan. Analisis data adalah suatu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran, dan verifikasi suatu fenomena untuk bernilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data kuantitatif adalah analisis yang dilakukan untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah penelitian dengan data angka atau program statistik. Analisis data kuantitatif ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah suatu analisis data yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah data yang terkumpul tanpa bermaksud menarik kesimpulan secara umum atau generalisasi. Statistik deskriptif ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu analisis potret data, yaitu perhitungan frekuensi suatu nilai dalam sebuah variabel. Yang kedua, analisis kecenderungan data sentral, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, nilai rata-rata, yaitu biasa disimbolkan dengan X. Nilai rata-rata secara aritmatika, yaitu nilai keseluruhan sebuah variabel yang diukur. Kemudian yang kedua itu median, yaitu nilai tengah, yaitu diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Yang ketiga itu modus, yaitu nilai yang sering muncul dalam sebuah variabel. Yang ketiga yaitu analisis variasi nilai, yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat sebaran nilai distribusi secara keseluruhan satu variabel. Kemudian yang kedua yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk memberikan prediksi tentang karakteristik populasi berdasarkan informasi dari sebuah sampel yang berasal dari populasi. Statistik inferensial ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama statistik parametris dan yang kedua statistik non-parametris. Statistik parametris yaitu digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik dan menguji ukuran populasi menggunakan sampel. Yang kedua yaitu statistik non-parametris, yaitu tidak melakukan pengujian melalui populasi tetapi melalui distribusi. Baiklah, saya Putih Erima, NIM 1816010033 akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik yaitu teknik analisis statistik menurut Nisvianur adalah statistik yang menghendaki data yang diambil secara random dan beberapa persyaratan asumsi-asumsi bagi data tersebut. Pendapat senada disampaikan oleh Sugiono bahwa statistik parametrik memiliki asumsi utama, yaitu data berdistribusi secara normal, data yang diuji pada 2 kelompok atau lebih harus homogen, dan pada regresi harus sepenuhi asumsi linearitas. Santoso menerangkan tentang syarat-syarat penggunaan dan asumsi statistik parametrik, yaitu yang pertama, sampel atau data yang diambil dari populasi yang mempunyai distribusi normal. Yang kedua, pada uji T dan uji F untuk data 2 sampel atau lebih, kedua sampel diambil dari 2 populasi yang mempunyai varian yang sama. Yang ketiga yaitu variabel atau data yang diuji haruslah data yang bertipe interval atau rasio yang tingkatnya lebih tinggi daripada tipe nominal atau ordinal. Dalam statistik parametris,
menggunakan analisis data yang berupa yang pertama yaitu data interval. Data interval tergolong data kontinu mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan data ordinal karena mempunyai tingkatan yang lebih banyak lagi. Yang kedua yaitu data rasio. Data rasio merupakan data yang tergolong ke dalam kontinum juga tetapi mempunyai ciri atau sifat tertentu. Yang kedua, statistik non-parametrik. Pada prinsipnya, statistik non-parametrik merupakan kebalikan dari statistik parametrik. Statistik non-parametrik menurut Santoso mengatakan bahwa statistik non-parametrik merupakan statistik yang menguji data dengan distribusi normal atau tidak, atau pada data nominal, ordinal, interval maupun rasio, baik pada jumlah sampel yang besar maupun kecil. Supardi menjelaskan bahwa statistika non-parametrik adalah statistik yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhi syarat-syarat tertentu seperti syarat-syarat data berskala interval, syarat pengambilan sampel secara random, berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen, serta syarat mode regresi linear. Santoso menjelaskan lebih terperinci tentang persyaratan atau kaidah dari statistik non-parametrik, diantaranya untuk data yang tidak berdistribusi normal atau varian tidak sama bisa dilakukan transformasi data ke bentuk logaritmik akar dan sebagainya, lalu dilakukan pengujian normalitas dan varian sekali lagi. Yang kedua, jika jumlah data terlalu sedikit bisa diusahakan penambahan data sehingga memenuhi prosedur statistika parametrik. Yang ketiga, untuk data bertipe nominal atau ordinal, hal ini tidak bisa diubah karena menyangkut sifat asli data tersebut. Mau tidak mau, prosedur sangat dianjurkan untuk tipe data nominal ini. Dalam statistik non-parametris, analisis dibagi menjadi dua, yaitu data nominal. Data ini sering juga disebut data diskrit. Disebut diskrit karena data ini memiliki sifat terpisah antara satu dengan yang lainnya, baik pemisahan itu terdiri dari dua bagian atau lebih, dan di dalam pemisahan itu tidak terdapat hubungan sama sekali. Yang kedua, yaitu data ordinal. Data ordinal adalah data yang menunjukkan pada tingkatan atau penjenjangan pada suatu keadaan. Data ordinal memiliki sifat adanya perbedaan di antara objek yang dijenjangkan. Suatu kedudukan yang dinyatakan sebagai suatu urutan, bahwa yang satu lebih besar atau lebih tinggi daripada yang lainnya. Penggunaan statistik parametris dan statistik non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya, dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data homogen dalam regresi harus terpenuhi. Asumsi linearitas. Statistik non-parametris tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi. Misalnya, data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik non-parametris sering disebut juga dengan distribution free atau bebas distribusi. Statistik parametris punya kekuatan yang lebih daripada statistik non-parametris. Bila asumsi yang melanda dapat terpenuhi, penggunaan kedua statistik tersebut juga tergantung pada jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat, NIM 1816010061 akan membacakan materi tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Sebelum diberikan contoh analisis data dan penelitian hipotesis, maka terlebih dahulu diberikan contoh dasar tentang pengujian hipotesis. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Pengertian hipotesis tersebut adalah untuk hipotesis penelitian. Sedangkan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan
populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data dan yang diperoleh dari sampel penelitian atau statistik. Taraf kesalahan seperti yang telah dikemukakan pada dasarnya menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Terdapat dua cara dalam menaksirnya, yaitu a point estimate dan interval estimate. A point estimate yaitu suatu taksiran parameter populasi berdasarkan suatu nilai dari rata-rata dan sampel. Sedangkan interval estimate adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval rata-rata data dari sampel. Jadi makin besar taksiran intervalnya, maka akan semakin kecil kesalahannya. Menaksir daya tahan kerja orang Indonesia 6-14 jam per hari akan mempunyai kesalahan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan interval taksiran 8-12 jam per hari. Selanjutnya, dua kesalahan dalam menguji hipotesis dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kali kesalahan, yaitu yang pertama, kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis H0 yang benar seharusnya diterima. Dalam hal ini tingkat kesalahan dinyatakan dengan huruf A dalam kurung alfa. 2. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah yang seharusnya ditolak. Tingkat kesalahannya untuk ini dilambangkan dengan B, yaitu beta. Selanjutnya, tingkat kesalahan ini selanjutnya dinamakan level of significance atau tingkat signifikasi. Dalam prakteknya, tingkat signifikasi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum hipotesis diuji. Biasanya tingkat signifikasi atau tingkat kesalahan yang diambil adalah 1% dan 5%. Jadi suatu hipotesis terbukti dengan mempunyai kesalahan 1%, berarti bila penelitian dilakukan pada 100 sampel yang diambil dari populasi yang sama, maka akan terdapat satu kesimpulan salah yang diberlakukan untuk populasi. Dalam pengujian hipotesis kebanyakan digunakan kesalahan tipe 1, yaitu beberapa persen kesalahan untuk menolak hipotesis H0 yang benar yang seharusnya diterima. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yang dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dede Effendi dengan NIM 1816010029 akan melanjutkan penyampaian materi dengan judul Macam-macam pengujian hipotesis. Secara garis besar, pengujian hipotesis itu terbagi kepada 3. Yang pertama, uji dua pihak atau yang dikenal dengan istilah two-tail test. Uji dua pihak ini digunakan apabila hipotesis 0 atau H0-nya berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya atau HA berbunyi tidak sama dengan. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Hipotesis 0 atau H0, daya tahan lampu merek X sama dengan 400 jam. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA, daya tahan lampu merek X tidak sama dengan 400 jam. Yang kedua, uji pihak kiri.
Uji pihak kiri ini digunakan apabila hipotesis 0 atau H0 berbunyi lebih besar sama dengan, dan hipotesis alternatifnya itu berbunyi lebih kecil. Untuk lebih jelas, dapat saya contohkan sebagai berikut. Hipotesis 0 atau H0 itu daya tahan lampu merek A lebih sedikit sama dengan lampu merek B. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA, daya tahan lampu merek A lebih kecil daripada merek B. Yang ketiga, uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 atau H0 berbunyi lebih kecil sama dengan, dan hipotesis alternatifnya itu berbunyi lebih besar. Untuk lebih jelasnya dapat saya contohkan sebagai berikut. Hipotesis 0, daya tahan lampu merek A paling lama 400 jam. Sedangkan hipotesis alternatifnya, daya tahan lampu merek B lebih besar dari 400 jam. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.